认识耶稣是我一生最美的祝福。我要称颂耶和华，称颂他的圣名。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau memuji Tuhan, memuji namanya yang kudus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik, dan mari kita siapkan hati kita saat ini untuk datang di hadapan Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia. Mari kita angkat pujian kita yang pertama, katakan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan sekali lagi. Yesus Tuhan, Kau Rajaku.上帝啊，我们的心坚定，我们要唱诗歌颂你。耶和华啊，我们要在万民中称谢你，在列邦中歌颂你，因为你的慈爱大过诸天，你的诚实大到穹苍。Hati kami siap ya Allah, kami mau menyanyi, kami mau bermazmur, kami mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Kebaktian pada sore hari ini, kami alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal memberkati saudara sekalian dalam ibadah sore ini. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami boleh melihat perbuatan tangan Tuhan yang sudah menyertai, menjaga, melindungi kami, bahkan memberkati kehidupan anak-anak-Mu.
Dan saat ini kami akan bersama-sama mengadakan ibadah. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan menolong dan memimpin jalannya ibadah pada sore hari ini. Biarlah Engkau melawat setiap anak-anak-Mu. Yang lemah Tuhan teguhkan, yang sakit Tuhan pulihkan, yang menghadapi permasalahan hidup Tuhan juga menguatkan mereka dan menghibur mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sekali lagi kami mempertaruhkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir hanya di dalam tangan-Mu saja. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian kita berikutnya yang berkata, sungguh indah Kau Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mau menemukan kasih-Mu. Kau Tuhan yang baik. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan, sungguh indah. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Katakan sekali lagi, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita angkat pujian kita berikutnya. Kita mau katakan, dengan imanku. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung
berdoa, dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Mari angkatan, dengan bersyukur. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Dengan bersyukur semua berlalu. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita angkat pujian yang berkata, yang terbaik bagimu. Kita siapkan hati kita mau ambil bagian yang terbaik, seperti wanita yang datang mengurapi di bawah kaki Tuhan. Ku mau berdiam dalam hadirat-Mu. Ku mau bersujud di dekat kaki-Mu, seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Ku mau memberikan yang terbaik bagimu. Angkat pujian ini sekali lagi, katakan. Ku mau berdiam dalam hadirat-Mu. Ku mau bersujud di dekat kaki-Mu, seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Ku mau memberikan yang terbaik bagimu, seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Ku mau memberikan yang terbaik bagimu. Katakan sekali lagi, seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Ku mau memberikan yang terbaik bagimu. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini saya bisa menyapa Anda melalui mimbar ini. Bagaimana kabar kita? Saya percaya Allah sumber damai sejahtera itu yang telah menjaga, melindungi kita semua dimanapun kita berada. Dan saya berharap kita semua semakin dekat dengan Dia di dalam pengenalan kita akan Allah. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau hari ini kami bisa datang bersama-sama menghadap Tuhan
sekalipun dalam ibadah online. Kami percaya kehadiran-Mu nyata di tengah-tengah kami. Biarlah Allah terus menopang, memberikan kekuatan dan semangat kepada kami di dalam menjalani kehidupan kami di tengah-tengah kondisi yang kami alami hari ini. Sehingga membuat kami semakin semangat, kami dapat membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Karena itu adalah kehendak-Mu bagi kami sebagai umat-Mu. Berikan kami hikmat-Mu ya Allah, berdasarkan tuntunan Roh, sehingga kami tidak lalai menjalani kehidupan kami seperti yang Tuhan inginkan. Pakai hamba-Mu dalam segala kesederhanaannya untuk dapat menyampaikan firman Allah, dan biarlah jemaat yang mendengar dimanapun mereka berada diberkati, dikuatkan iman mereka untuk membangun kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami karena kami telah siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan adalah kerinduan setiap orang. Namun di dalam kenyataannya, tidak semua orang dapat mengalaminya. Padahal kita mampu membangun hubungan yang dekat dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, dengan teman-teman kita, sahabat kita di kampus atau juga di sekolah, bahkan juga dengan relasi bisnis kita. Namun dengan Tuhan nampaknya tidak mudah, karena kita menganggap Tuhan itu begitu jauh, sehingga kita tidak akan mampu untuk dapat berjumpa dengan Dia. Saudara-saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa untuk membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan tidak dibutuhkan karunia-karunia yang spesial, karunia-karunia yang hebat-hebat atau yang spektakuler. Cukup melalui doa. Ya, melalui doa. Mengapa melalui doa? Karena doa adalah sarana yang diberikan Allah kepada kita semua sebagai umatnya untuk dapat berkomunikasi dengan Dia. Perhatikan saudara, ketika Yesus berada di tengah murid-muridnya, suatu hari mereka bertanya, "Guru, ajarkanlah kami berdoa." Yesus tahu relasi dengan Allah di dalam doa harus dibangun. Itu sebabnya Yesus tidak mencegah mereka, tetapi Yesus mengajarkan mereka supaya mereka memiliki relasi yang dekat dengan Allah di dalam kehidupan doanya. Saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema, membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Kita akan belajar dari sosok tokoh yang bernama Daniel. Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca dalam Daniel pasal 6 ayat 11. Daniel pasal 6 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan bagian firman Tuhan ini jelas sekali telah memberikan sebuah informasi kepada kita bahwa Daniel adalah sosok pribadi yang memiliki relasi yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Karena dikatakan 3 kali dalam sehari ia berdoa kepada Allahnya, ia berdoa kepada Tuhannya. Di dalam relasi yang demikian tentunya saudara-saudara tidak mudah untuk dilakukan. Saya percaya pasti ada sesuatu yang telah Daniel ketahui, ada sesuatu yang telah Daniel alami sehingga ia bertekad untuk menciptakan sebuah hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan meskipun di dalam kondisi-kondisi yang sangat sulit. Saudara, kalau kita membaca ayat di atasnya, dikatakan bagian firman Tuhan ini memberitahukan setelah Daniel mendengar bahwa adanya kesepakatan di antara rekan-rekannya di istana, di mana mereka menjadi iri ketika mendengar Daniel akan dipromosikan oleh raja untuk menjadi wakil raja, untuk memimpin wilayah-wilayah kerajaan saat itu.
Sehingga mereka bermufakat mencari jalan untuk menjerumuskan Daniel ke dalam sesuatu hal. Tetapi mereka tidak menemukannya. Tetapi satu hal yang dapat mereka lihat adalah kesetiaan Daniel beribadah kepada Allahnya. Ini yang mereka pakai sebagai jalan untuk menghancurkan kehidupan Daniel. Dan mereka membuat kesepakatan dengan sebuah surat yang mengatakan bahwa dalam 1 bulan ini, di dalam kerajaan Persia, jika ada orang yang beribadah kepada Allah lain, bukan kepada dewa-dewi orang-orang Persia dan Media, dan juga tunduk kepada raja sebagai dianggap sebagai Tuhan pada masa itu, ia akan dikenakan sanksi, yakni dibuang ke dalam gua singa. Apakah Daniel tidak takut, saudara, setelah dia tahu isi surat itu? Alkitab memberitahukan ketika didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, ia tidak mengundurkan diri dari kebiasaannya untuk berdoa, untuk bersekutu dengan Allah. Malah ia pergi, saudara, ke kamar atasnya, di mana ia membiasakan diri untuk berdoa 3 kali dalam sehari untuk bertemu dengan Allah. Kenapa, saudara, Daniel tidak berhenti sejenak atau berkata kepada Tuhan, Tuhan, sorry ya, sekarang ada pergumulan, masalah yang sangat berat di kerajaan ini. Aku takut binasa. Kalau aku berdoa, nanti pasti aku akan mengalami masalah. Tetapi Daniel berketetapan untuk mengambil sikap, untuk tetap mencari wajah Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Kenapa, saudara? Karena Daniel tahu siapa Allah yang disembahnya. Daniel kenal siapa Allah yang dikasihinya itu. Ia tahu bahwa Allah tidak akan membiarkan ia di dalam kondisi yang demikian. Saudara, apakah yang dimaksudkan dengan membangun relasi itu? Nah, ini perlu kita ketahui, saudara, ya. Apakah yang dimaksudkan dengan membangun relasi itu? Saya berikan sebuah contoh. Ketika kita bertemu dengan seseorang yang tidak kita dengar, dengan orang yang tidak kita kenal, tentunya sangat sulit bagi kita untuk membangun keakraban sebagai sahabat atau relasi kita, bukan? Namun berbeda dengan ketika kita bertemu dengan orang-orang yang kita kenal, kita pasti akan akrab, kita pasti akan dapat berelasi dengan dia. Karena kita telah mengenal dia, apalagi dia adalah sahabat kita. Kenapa, saudara? Karena memang kita sudah mengenal dia. Demikian juga dengan Tuhan. Selama kita belum mengenal Allah secara dekat, sulit bagi kita untuk dapat mengasihi, bahkan membangun keakraban dengan dia. Mari kita belajar dari Daniel. Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam bagian ini, dikatakan Daniel membangun keakraban yang begitu hebat dengan Tuhan. Di dalam pasal 1, di dalam kitab Daniel pasal pertama, dikatakan bahwa Daniel adalah seorang pemuda Israel, ia dari keturunan bangsawan. Kita tahu, saudara-saudara, sebagai bangsa Israel, tentunya Daniel telah mendapatkan pengajaran tentang Taurat dan bagaimana ia dapat menyikapi hukum-hukum Tuhan itu secara benar. Jadi, saudara-saudara, Daniel telah mengenal Allah dengan baik. Buktinya, ketika ia dibawa ke Babel, dipekerjakan sebagai pelabur atau pelayan di meja raja bersama dengan ketiga orang sahabatnya, dengan ketentuan bahwa semua makanan yang ada di meja raja harus dinikmati bersama. Perhatikan baik-baik. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan di dalam pasal pertama ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman, anggur yang biasa disantap oleh raja. Daniel tahu segala konsekuensinya jika menolak dan tidak minum dari meja raja. Tetapi apa yang menyebabkan Daniel tetap berketetapan untuk tidak mau menikmati semua itu? Karena Daniel tahu ketaatannya kepada Allah dan ia tidak ingin menajiskan dirinya. Saudara-saudara, oleh karena kesetiaan Daniel mempertahankan kekudusan hidupnya di hadapan Allah, maka Allah memberikan kasih sayangnya kepada Daniel melalui pemimpin pegawai istana itu. Saudara, dan saat Daniel bersama dengan ketiga orang temannya terancam nyawanya, berimbas dari ketidakmampuan orang-orang pintar, dukun-dukun, dan ahli nujum untuk memberi arti mimpi Raja Nebukadnezar. Di tengah kesulitan yang sangat besar,
Daniel datang memohon pertolongan kepada Allah dan Allah menyingkapkan arti mimpi raja kepada Daniel. Pertanyaannya sekarang adalah mengapa bisa demikian? Mungkin Anda dan saya menjadi heran. Kenapa semudah itu Daniel mendapatkan belas kasih Tuhan? Nah, mari kita lihat saudara, ini jawabannya. Di Mazmur pasal 25 ayat 14, demikian firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Berdasarkan ayat ini kita mengerti sekarang bahwa orang-orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Allah, orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Allah, Allah ada di sana dan menyertainya. Ia tidak perlu takut terhadap masalah yang sedang dihadapi karena Allah akan hadir dan menolong Daniel. Saudara, kita tahu bahwa doa itu bukan hanya sekedar mengundang Allah turun dari sorga untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Tetapi doa adalah membangun sebuah hubungan, relasi yang dekat di dalam pengenalan akan Allah. Seperti kita membangun persahabatan dengan sahabat karib kita. Saya percaya saudara, ketika kita sedang punya masalah, kalau kita mempunyai sahabat yang karib, tentu dia tidak akan pernah membiarkan kita dan meninggalkan kita sendirian, bukan? Begitu juga dengan Allah. Ketika kita memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Dia, Dia tidak akan mentelantarkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita di dalam kesulitan yang teramat berat, tetapi Dia akan ambil alih dan menolong kita untuk menyelesaikan persoalan itu. Seperti Daniel contohnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Jadi tidak heran apabila Daniel selalu mendapatkan pertolongan di dalam kesulitan-kesulitan yang dia alami. Nah, saudara, sekarang kita belajar mengapa kita harus memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Yang pertama, supaya kita dapat mengenal Allah lebih dekat lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, banyak orang ingin mengenal Allah hanya di dalam situasi yang nyaman, hanya dalam situasi yang enak-enak saja. Tetapi ketika di dalam masalah dan kesulitan, iman mereka berguguran dan meninggalkan Allah yang mereka percayai. Saudara, belajar dari Raja Daud. Dalam Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai dengan 3. Ketika Daud menghadapi pergumulan yang sangat berat dengan anaknya Absalom, ia dikejar-kejar ingin dibunuh, pemerintahannya ingin digulingkan oleh anaknya sendiri. Tetapi di dalam kondisi yang demikian, Daud tahu mencari ketenangan hidupnya. Di dalam menyelesaikan pergumulan hidupnya, dia tahu bukan dengan kekuatan fisiknya untuk mempergunakan tentaranya untuk melawan dan membinasakan anaknya. Tetapi Daud lebih mencari Tuhan karena dia mengenal hanya di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam pengenalan akan Allah, disitulah Daud diajarkan bagaimana ia bisa tenang di dalam menghadapi segala situasi yang terburuk sekalipun. Firman Allah berkata, hanya dekat Allah saja. Daud katakan, aku tenang dan daripadanya lah keselamatanku. Daud tahu datangnya ketenangan itu hanya dari Allah. Dan keselamatan itu juga datangnya dari Allah. Oleh sebab itu jangan mempergunakan kekuatan kita untuk mencari pertolongan di luar Allah. Kenali Allah secara benar sehingga kita bisa bijak menjalankan kehidupan kita ini di dalam kasih karunia-Nya. Saya percaya ketika Daniel mengenal Tuhan secara benar, di dalam kesulitan yang terberat sekalipun nyawanya, ia akan dibuang ke dalam gua singa. Ia tetap percaya Allah tidak akan membiarkan ia dan Allah selalu akan menolong dia. Buktinya saudara, ia berdoa dan mencari Tuhan, bukan? Dan saat ia dibuang ke gua singa, apa yang terjadi? Allah sebagai sahabatnya yang karib itu tidak membiarkan Daniel mati ditelan oleh singa. Tetapi ia mengirim malaikat untuk mengkatupkan mulut singa-singa itu. Hebat saudara. Saya percaya persoalan apapun ketika kita mengenal Allah tidak akan membuat kita menjadi takut dan ragu menjalani semuanya ini. Yang kedua saudara-saudara, kenapa kita harus membangun relasi yang akrab dengan Tuhan? Supaya kita dapat kekuatan menghadapi pergumulan yang sangat berat.
Saudara, kita belajar dari Ayub. Ayub adalah seorang kaya pada zamannya. Dikatakan bahwa ia memiliki apa saja pada masa itu. Dan tentunya sebagai seorang yang kaya, ketika itu ia memiliki begitu banyak sahabat dan rekan-rekan. Tetapi ketika ia di dalam kondisi menderita karena sakit sampar yang dia alami, tidak ada seorang pun yang datang untuk bersama dengannya sampai akhir daripada penyelesaian penderitaannya. Tetapi sahabat-sahabatnya, rekan-rekan dengan dekat dengannya justru malah mengatakan bahwa kesalahan Ayublah yang menjadikan Ayub seperti demikian. Termasuk istrinya pun berkata, "Sudahlah, tinggalkanlah keyakinan imanmu kepada Allah yang engkau kenal itu, yang engkau sembah itu. Kalau memang dia ada, kenapa dia tidak menolong dan menyelesaikan masalah kita?" Tetapi apa kata Ayub? "Aku tetap percaya suatu hari ketika Allah mendengarkan doaku, aku akan disembuhkannya." Saudara, kita bisa lihat bukan? Di dalam kondisi yang demikian berat, Alkitab mengatakan gatal koreng yang dialami oleh Ayub tidak bisa hanya digaruk dengan kuku atau tangan, tetapi mempergunakan beling. Itu berarti penderitaan yang berat yang dia alami, saudara. Saudara, saya percaya tidak ada di antara kita yang ketika mengalami luka atau gatal-gatal begitu ya, sampai kita mempergunakan beling untuk bisa mengoreknya, sehingga gatal-gatal itu bisa hilang. Waduh, itu menderita sekali. Bau busuk dari tubuh Ayub membuat semua orang meninggalkan dia. Tapi dia tetap bersabar dan percaya Tuhan ada dan pasti menolong dia. Saudara, di dalam kekuatan yang diberikan Allah, Ayub dapat melewati masa sukar itu. Dan akhirnya dia katakan, "Sekarang aku dapat mengenal Tuhan. Bukan dari kata orang lagi, tetapi dari pengalaman pribadiku." Saya berharap di dalam pergumulan yang kita sedang hadapi hari ini, apapun masalahnya, rumah tangga, ekonomi kita, pendidikan anak-anak kita, pelayanan kita, jangan pernah gentar. Tetaplah bertekun di dalam Allah, karena Ia mampu memberikan kekuatan kita menghadapi masalah itu, dan Allah akan menuntaskan dengan damai sejahtera. Yang ketiga, saudara-saudara, mengapa kita harus membuat keakraban dengan Allah? Agar kita mendapatkan kasih karunia dari Allah. Saudara, kita lihat dalam Kejadian pasal 6 ya, ayat 9. Mari kita lihat sebentar Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Apa yang dikatakan di sana? Demikian firman Allah. Riwayat Nuh, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Perhatikan saudara-saudara, di dalam kisah Nuh itu, di zaman Nuh dikatakan orang-orang tidak lagi menyembah Allah. Mereka hidup menurut cara mereka, sehingga Allah menjadi murka. Bahkan firman Allah berkata, Allah menyesal telah menciptakan manusia. Sebab itu Allah ingin memusnahkan mereka oleh karena kebejatan mereka. Tetapi ada satu orang di tengah-tengah orang-orang yang rusak ini, yaitu Nuh namanya, yang mendapatkan kasih karunia Allah. Ia bisa hidup saleh di tengah-tengah zaman yang rusak itu, bersama dengan istri dan anak-anaknya. Kenapa saudara? Karena ia berada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, persekutuan dengan Allah jangan pernah diabaikan oleh setiap keluarga-keluarga yang ada. Kalau hari ini kita sedang menghadapi pergumulan, ya, jangan pernah kita mengabaikannya. Tetaplah tinggal di dalam persekutuan dengan Allah. Karena di dalam relasi yang dekat dengan Allah, Ia akan memberikan kekuatan dan Allah akan menguduskan kita menjadi milik kepunyaannya, sehingga kita terhindar dari kejahatan-kejahatan dunia ini karena pimpinan Allah. Nah, saudara, Allah mau agar kita di zaman sekarang ini menjadi Daniel muda. Kita sudah mengenal Allah melalui Alkitab dan panduan buku-buku teologi dan telah mengalami kasih karunia-Nya. Sebab itu jangan kita lalai dan menjauhkan diri dan membangun relasi yang akrab dengan Dia. Terutama di dalam kondisi saat ini. Kita tahu saudara,
bahwa hampir semua negara di dunia ini mengalami musibah yang sama, terjangkit oleh virus corona. Semua orang begitu hati-hati, takut menjalani aktivitas di luar rumah karena takut terpapar virus corona. Itu sebabnya mereka mempergunakan protokol kesehatan. Kapan saja, di mana saja, kematian bisa melanda setiap orang. Menurut data survei yang ada, mulai dari bulan Maret khusus Pemprov DKI dikatakan yang positif terpapar virus corona 608 orang. Ini bulan Maret saudara, dihitung per akhir bulan. Pemprov DKI akhirnya membuat PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar yang pertama. Supaya apa saudara? Tidak menjadi pelebaran penyebaran virus itu terhadap masyarakat. Sekarang di bulan September ini yang positif virus corona menurut data adalah 11.245. Ini tinggi sekali saudara. Dan mulai tanggal 14 September, Pemprov DKI mengadakan pembatasan sosial berskala besar kedua. Total nih saudara, tujuannya untuk memutus mata rantai penularan virus corona. Mendengar semua informasi ini tentunya membuat kita semakin gentar, was-was dan takut. Kita takut kalau kita atau keluarga kita atau kerabat kita mengalami kondisi yang demikian. Di dalam situasi seperti sekarang ini, apakah saudara-saudara kita tetap dapat mengandalkan Tuhan atau tidak? Atau semakin jauh dari Tuhan? Karena dengan anggapan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita hari ini? Kalau dia ada, kenapa tidak menolong? Kalau dia ada, kenapa tidak menjawab persoalan kita? Bukankah itu yang selalu dipertanyakan oleh orang? Saya ingin beritahukan kepada kita semua, apapun kata orang, Tuhan tetap ada karena dia adalah Allah yang imanen. Dia ada bersama-sama dengan kita untuk menyertai kita semua. Saudara, mengkaji kembali mengenai kehadiran pandemi COVID-19 dari kacamata iman Kristen. Mengapa Allah izinkan semua ini terjadi? Menurut saya, semua ini terjadi Allah izinkan untuk meruntuhkan kesombongan dan keegoisan manusia. Karena manusia begitu sombong, mereka melawan Allah. Perbuatan-perbuatan mereka telah membuat Allah menjadi muak. Kalau memang kebersihan bisa mencegah corona, mungkin Italia tidak akan gemetar karena corona. Karena Italia termasuk negara terbersih di Eropa. Kalau memang panas bisa membunuh virus corona, mungkin Iran tidak akan tergoncang oleh karena Iran adalah negara gurun yang panas. Dan kalau memang orang-orang cuek dan sembrono, pola hidupnya pasti terkena corona, mungkin para pengamen, kuli-kuli kasar dan para pedagang asongan di jalanan semua sudah tersungkur mati. Mengapa demikian? Saudara, jawabannya ialah hidup ini tidak harus selalu sejalan dengan teori dan teknologi akal manusia. Saudara-saudara, terus apa yang bisa kita lihat hari ini? Tuhan ingin agar kita dapat mendekatkan diri dengan Dia. Ketika diperhadapkan dengan situasi seperti ini, Tuhan ingin agar kita tidak lagi menjauhkan diri dari Dia. Saudara, jangan sekali-kali kita melupakan Tuhan dalam setiap tarikan nafas kita. Karena jika Tuhan berkehendak, logika dan teknologi pun tidak akan mampu melawan Dia. Mari rendahkan diri kita di hadapannya dengan membangun persekutuan yang akrab dengan Dia, melalui doa bersama dengan keluarga kita, dengan waktu kita di rumah yang panjang ini. Bangunlah relasi yang dekat dengan Allah, karena di dalam relasi yang akrab dengan Tuhan kita akan mendapat kekuatan dalam menghadapi masa-masa sulit seperti sekarang ini. Imbas dari virus corona kepada perekonomian yang kita tahu, saudara-saudara, ekonomi menjadi terpuruk, bukan? Banyak pekerja di PHK, usaha menjadi sepi karena menurunnya konsumen untuk berbelanja. Belum lagi relasi di dalam keluarga kurang harmonis. Dulu jarang ketemu, sekali ketemu menjadi indah. Tetapi sekarang setiap hari ketemu bukannya menjadi indah, tetapi bertengkar setiap hari. Tidak ada lagi keakraban, orang menjadi bosan dan pertengkaran muncul. Beberapa waktu yang lalu ada seseorang berkata, "Pak, tolong saya
saya sedang bermasalah dengan istri saya minta cerai. Saya tanyakan kenapa? Karena saya sudah di PHK, saya belum bisa lagi mencari pekerjaan yang baru. Tetapi kebutuhan hidup setiap hari harus dipenuhi. Tapi saya tidak tahu bagaimana saya bisa melakukannya. Karena saya juga takut, karena usia saya, kalau saya keluar nanti saya kena penyakit bagaimana? Kalau saya kena virus bagaimana dengan keluarga? Dan berbagai macam hal. Saudara, hal-hal seperti ini menimbulkan persoalan baru di tengah-tengah keluarga, bukan sebuah kenyamanan. Apalagi anak-anak yang sekarang belajar online, ya, di rumah. Pasti ini menguras banyak tenaga kita. Belum selesai masalah di rumah kita selesaikan, ada lagi kerjaan dan tugas-tugas anak-anak sekolah harus kita bantu. Banyak ibu-ibu rumah tangga yang mengeluh dan merasa ini menjadi beban yang berat, ya, untuk mereka kerjakan. Di rumah sudah begitu berat pekerjaannya, sekarang menjadi guru bagi anak-anak mereka. Ini tidak mudah, saudara. Banyak orang bisa stres, ya. Baru-baru ini ada orang yang memberitahukan kepada saya, tiba-tiba istrinya tidak lagi bisa berbicara, saudara. Dan dia hanya termenung dan tidak bisa bercakap dan tidak mengenal keluarganya. Saudara, ini semua karena stres. Situasi yang menekan kehidupan kita. Hati-hati, saudara. Kesulitan-kesulitan seperti ini tidak akan bisa diatasi jika kita berada di luar Tuhan. Karena itu saja, hanya di dalam persekutuan dan keakraban dengan Tuhan, di dalam doa, kita akan diberikan kesabaran dan hikmat untuk dapat mengatasi setiap persoalan yang kita hadapi. Belajar dari Raja Daud, dalam setiap kesulitan ia selalu mencari pertolongan dari Tuhan. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi 4 ayat 13, dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jika kita tahu hanya Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita, kenapa kita tidak datang kepada Dia? Kenapa kita tidak datang untuk bersekutu di dalam Dia? Mari renungkan sejenak kehidupan ini. Tetap tenang, dekatkan diri kita lebih lagi kepada Allah. Dia mengerti semua persoalan. Dia mengerti semua pergumulan kita. Dia tahu keluh kesah kita dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ingat saudara, badai pasti berlalu. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang takut akan Dia dan perjanjiannya diceritakan kepada mereka. Tetap bangun relasi yang intim dengan Tuhan karena ini menjadi kerinduan Allah bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah menolong dan memberkati kami semua hari ini. Biarlah melalui firman-Mu yang telah kami dengar, menopang dan menguatkan iman kami. Berkati semua jemaat-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengambil bagian, berelasi dengan Allah setiap saat. Di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, kami bergantung sepenuhnya hanya kepada Engkau. Hamba berdoa buat semua jemaat, Engkau memberkati mereka. Jadikan mereka pribadi-pribadi yang taat seperti Daniel, yang hidup dalam persekutuan dengan Allah setiap hari. Terima kasih Tuhan. Dengarkan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat setiap persembahan yang sudah diberikan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati jemaat GGPHK, baik maupun yang memberi maupun yang belum memberi Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap apapun yang dikerjakan oleh jemaat GGPHK, Tuhan buat hasil. Mari Tuhan memberkati dengan heran dan luar biasa. Di surga kami juga mau taruh bangsa dan negara Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan memberkati bangsa dan negara Indonesia. Engkau memberkati para pemimpin kami, baik itu mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, Tuhan, gubernur sampai pemerintah yang terkecil, Tuhan memberkati. Beri kesatuan Bapa di surga, beri persatuan. Mari Bapa di surga beri hikmat sehingga bisa memimpin bangsa dan negara kami Tuhan melalui Tuhan krisis yang luar biasa hebat ini. Mari Bapa di surga, biar setiap apapun yang dikerjakan dan dibuat oleh pemerintah kami Engkau buat berhasil. Mari setiap usaha apapun Tuhan buat berhasil. Mari Tuhan memberkati sehingga kami sebagai bangsa, sebagai negara bisa keluar dari krisis ini Bapa di surga.
Mari Tuhan memberkati. Mari setiap vaksin yang sedang dicobakan, mari Tuhan memberkati sehingga kami bisa Tuhan mendapatkan vaksin yang sudah bisa ditukar untuk umum tepat pada waktunya ya Bang. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk Tuhan GGPHK secara khusus. Kami berdoa untuk para pelayan Bapa di surga. Mari Tuhan berkati, baik itu mulai dari gembala kami, Tuhan berkati. Mari Tuhan juga untuk hamba-hamba Tuhan, para majelis, Tuhan berkati. Para pelayan-pelayan Tuhan di GGPHK, dari mulai guru-guru sekolah minggu, mulai dari Tuhan, para pelayan mimbar juga Tuhan memberkati. Mari Tuhan di tengah Tuhan masalah ini, di tengah kesulitan dalam pelayanan sehingga harus online, saya percaya apapun yang kami kerjakan Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memberkati para jemaat Bapa di surga. Mari Allah menyertai. Kami berdoa Bapa di surga secara khusus Tuhan untuk mereka yang sedang mengalami kesulitan, baik itu yang sedang Tuhan mencari pekerjaan, baik itu Tuhan yang sedang kesulitan untuk Tuhan penghasilan mereka. Saya percaya Tuhan akan berikan jalan keluar. Mari Bapa di surga, apapun yang masalah yang dihadapi oleh jemaat di GPHK, baik itu masalah kesehatan, masalah apapun, saya percaya Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan memimpin dan menolong Bapa di surga. Allah memberkati setiap jemaat di GPHK. Saya berdoa Bapa di surga, juga Tuhan untuk Bapa di surga, rencana bulan Desember nanti acara Natal kami taruh dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan memberkati, mari beri kami hikmat Tuhan Bapa di surga untuk acara Natal yang mungkin akan dilaksanakan secara online juga. Mari Tuhan yang memberikan kami sebagai jemaat suatu kesatuan hati, suatu Bapa di surga visi yang sama untuk memuliakan nama Tuhan melalui perayaan Natal tahun ini ya Bapa. Kami menyerahkan Bapa di surga semuanya hanya di dalam nama Yesus. Mari jemaat kita lanjutkan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, saat ini kita akan mengiklarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 亲爱的客家教會眾弟兄姊妹們平安。今仔日嘅第二嚟讀使徒信經，我信上帝全能的父，創造天地的主，我信我主也是基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，如同真母瑪利亞所生，在本丟彼拉多屬下受難，被當於十字架。受死埋葬，光彩陰間，第三天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信信義公的教會，我信信徒相通，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。阿們。
Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah itu boleh menjadi berkat bagi kita semua, menjadi kekuatan bagi kita. Pujian berikutnya akan menutup kita dalam ibadah pada hari ini. Hanya dekat Allahku. Biarlah ini juga boleh menjadi kerinduan bagi setiap kita. Kita boleh semakin dekat mencari wajah Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat padamu Tuhan ada kekuatan baru. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena kami boleh mengikuti kebaktian pada sore hari ini. Tuhan, biarlah firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu boleh mempersiapkan dan juga menolong kami untuk selalu menjaga hubungan dan relasi kami dengan Engkau, sehingga iman kami terus diteguhkan. Tuhan juga boleh melawat mereka yang dalam kelemahan tubuh, khususnya bagi Bapak Ibu yang lansia, yang sakit, kiranya Tuhan juga pulihkan. Tuhan, kami mempertaruhkan firman yang telah disampaikan sekali lagi, Tuhan, yang akan memberikan pencerahan bagi setiap kami. Dan pada akhirnya, saudara-saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa yang sempurna dan kekal, kasih karunia di dalam Yesus Kristus, pertolongan dan pimpinan dari Roh Kudus, senantiasa beserta dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, dari saat ini
sampai selama-lamanya. Amin.